Mengejutkan, tiba-tiba Raffi Ahmad izin dan pamit kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Aksi suami Nagita Slavina itu tampak mengejutkan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran lantaran Raffi Ahmad izin dan pamit berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang sontak dijawab singkat, mabrur. Sebelumnya, Raffi Ahmad juga pamit dengan Rayanza dan Lili untuk menunaikan ibadah haji seperti terlihat dari postingan di sosial medianya. Yang mengejutkan adalah aksi Rayanza yang seakan tak mau lepas dari Raffi Ahmad hingga aksi Lili putrinya yang berusaha menghibur Raffi Ahmad. Nagita Slavina yang tidak ikut serta berhaji tahun ini, juga Rayanza yang tampak merasa galau. Tak kalah mengejutkan lagi aksi Raffi Ahmad yang sebelum berangkat menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya, ia telah memesan 100 ekor kambing serta 25 ekor sapi super untuk dikurbankan pada momen Hari Raya Idul Adha, Hari Kurban umat Islam tahun ini. Dan keluarga Fadil Jaidi pun seperti kejatuhan durian runtuh karena hewan kurban yang dijual orang tuanya laris manis diborong 100 ekor oleh Raffi Ahmad. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Dikenal luas sebagai artis yang baik hati dan tidak sombong serta suka menolong, kebaikan Raffi Ahmad memang diam-diam dilakukan. Dan kali ini di tengah kesibukannya sebagai artis dan utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad berkesempatan untuk kedua kalinya menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, suami Nagita Slavina ini secara khusus menyempatkan diri berpamitan serta meminta izin dan doa restu langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hingga Ketua DPR RI Puan Maharani dalam suatu acara. Saya haji malam ini Pak, berangkat. Iya, terima kasih Pak. Izin berangkat haji. Antar ya? Iya, berangkat haji malam ini, izin Bu. Sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Raffi Ahmad memposting momen dirinya berpamitan dengan Rayanza putranya dan juga Lili putri imutnya. Pada momen itu terlihat Rayanza dan Lili bermanja-manja dengan Raffi Ahmad. Tampak pula aksi Lili yang menghibur Raffi Ahmad dan kakaknya Rayanza agar tidak bersedih. Seperti apa aksi Lili saat menghibur ayahnya dan mamanya Nagita Slavina serta abangnya Rayanza? Lantas seperti apa pula dukungan Irfan Hakim kepada Raffi Ahmad yang kali ini menunaikan ibadah haji kedua kalinya? Papa mau ke Mekah. Papa sakit, iya. Kamu sayang Papa? Iya. Nanti Papa mau ke Ka'bah ya. Aja nanti gimana Papa tinggalin apa aja. Papa kangen banget sama Aja. Sayang banget sama Aja. Teteh? Nanti besok sebelum Papa pergi kita jalan-jalan dulu. Mainan dulu. Papa besok nggak kemana-mana ya. Papa sama Aja aja. Mau anterin Aja sekolah. Jemput aja sekolah deh. Papa mau jemput ama aja sekolah, boleh nggak? Hah? Apalagi sekarang naik haji yang kedua kalinya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, kesehatan, pulang dalam kondisi selamat dan kembali menjadi haji yang mabrur. Dan terungkap pula momen Raffi Ahmad akhirnya berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya tanpa ditemani Nagita Slavina, dilepas dengan suasana haru biru oleh keluarga dan kerabat. Sebelum Raffi Ahmad berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Gideon Tanker sempat mengungkapkan rasa kecewanya kepada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Caca Tanker
Gideon Tanker yang merasa lelah memperjuangkan keadilan dalam kasusnya terkait pembagian harta Gonogini melawan mantan istri Rieta Amalia dan anak-anaknya Caca Tanker dan Nagita Slavina. Bahkan ia merasa kecewa atas klaim telah berdamai dari pihak Caca, Nagita, dan Rieta Amalia. Gideon juga membantah klaim telah berdamai dari pihak mantan istrinya. Ia pun berharap tidak ikut arus pengaruh Nagita, Caca, dan Rieta Amalia, tapi berharap Raffi Ahmad menjadi jembatan yang mendamaikan kedua kubu. Ini menyangkut dengan laporan kami tentang surat palsu ya. Jadi pemberitaan selama ini yang mengatakan bahwa klien kami Om Gideon Tanker sudah berdamai. Ya. Tapi yang terjadi silakan mungkin Om bisa bicara. Iya. Jadi itu hanya pendapat masyarakat ya. Tapi ternyata memang belum damai. Ditelepon juga nggak mau. Apa itu udah damai? Benar. Kalau ditelepon nggak mau damai apa enggak? Nyaut dong. Belum. Iya. Iya, begitu kenyataannya. Artinya ini kan sebetulnya udah cukup lama banget. Oh iya, udah capek. Gimana nih Om? Nuntut kebenaran kok, bukannya mencari-cari kesalahan, tapi emang begitu tuntutannya. Tidak ada Kejadian. Oke, Bang Eris. Jadi begini, saya perlu luruskan garis bawahi yang dimaksudkan Om bahwa damai dan sebagainya itu tidak seperti itu. Oke, gimana? Yang telepon susah dihubungi. Nah, jadi bagaimana Om? Sudah ada damai belum? Ya belum. Ya itu ini Om. Terserah deh, anggapan kalian bagaimana. Sebenarnya dia harus tahu sendiri dong, dia harus jadi jembatan yang bagus buat keluarga saya. Gideon Tanker juga mengungkapkan rasa kecewanya ketika ia mendapati bahwa nomor handphonenya diduga diblokir oleh Nagita Slavina dan Caca Tanker putrinya. Hal itu sangat disayangkan Gideon Tanker karena sebelumnya telah terjadi pertemuan kedua pihak meski tidak membicarakan masalah yang seharusnya dipecahkan bersama. Tapi pada pertemuan itu dinilai Gideon Tanker hanyalah pertemuan keluarga biasa, sekedar melepas kangen yang telah menggumpal lama dalam kalbu keduanya. Buktinya menurut Gideon Tanker, setelah itu Caca, Gigi, dan Raffi tidak mau mengangkat teleponnya bahkan curiga. WhatsApp-nya pun telah diblokir. Di pertemuan kemarin di salah satu mall makan siang itu. Iya cuman itu 2 tahun lalu. Cuma itu nggak ada telepon ya. Itu pertemuan dengan Raffi ngebahas apa Om? Nggak bahas apa-apa, cuman Cuma dia diajak tahu makan aja. ajak makan, tahu dia ngomong kayak ini gini gitu loh. Kalian baca, padahal dia mesti ketemu saya janjian. Diajak makan Mau berapa ngobrol. lama, Om? Ya sejam lebih lah. Nah, Sama cucu, itu cuma ngobrol sama cucu. Jadi anak-anak itu hanya bertemu Om setelah mereka puas, ya kan? Sudah bisa bertemu. Setelah itu apa? WA-nya Om sudah terblokir dan nomor-nomor itu tidak bisa dihubungi. Kejam nggak itu? Itu yang Om alami sampai hari ini. Nggak tahu dengan alasan apa mereka tidak pernah mau jawab telepon saya. Dari Caca, Gigi, Raffi, hanya Lala aja yang saya sering telepon. Kabar cucu bagaimana? Jadi pertemuan itu hanya 8. berdasarkan ya silaturahmi biasa aja, diundang. Karena mungkin cucu mau ketemu ya kita kan nggak ngerti. Tapi intinya pertemuan itu tidak ada hubungan dengan kasusnya Barita dan kakak saya Gideon Tanker. Tidak ada. Hanya Iya, just betul. pertemuan diundang makan aja gitu. Jadi tidak ada berhubungan dengan kasus. Saya Gitu. tunggu telepon mereka ya. Ya. Saya tunggu telepon mereka. Untuk Gigi, Caca, tolong telepon bapaknya. Untuk baik-baik semuanya. Bukan untuk apa-apa. Gitu. Komunikasi yang kembali terputus yang diklaim Gideon Tanker terjadi antara dirinya dengan kubu Nagita Slavina, Caca Tanker, hingga Rieta Amalia. Ada harapan dari pihak Gideon Tanker bahwa laporan polisinya di Polda Metro Jaya bisa diproses. Gideon Tanker bahkan berharap pihak penyidik segera memanggil terlapor dalam hal ini, Rieta Amalia CS, untuk diperiksa terkait laporan yang telah ia layangkan.
Dan inilah pesan kekecewaan Gideon Tanker serta harapannya untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta Caca Tanker. Laporan kita itu di Polda Metro Jaya itu sudah berpindah dari sub Renakta ke sub yang lain. Karena Renakta sudah dijadikan perlindungan anak. Jadi LP itu dipindahkan. Jadi mungkin untuk sekaligus cross-check, Pak. Ya, kami cross-check, tadi sudah bertemu semua para penyidik yang baru, ya kan? Jadi yang tangani sekarang ini Jatan Ras, sudah kita bertemu. Jadi kita mulai dengan yang baru ya, saya harap bisa lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi janji daripada penyidik, sesegera mungkin mereka akan panggil terlapor itu untuk mendengarkan apa dan mengapa sampai mereka dilaporkan. Untuk keluarga saya yang saya sayang, segera atau kapanpun, bagaimana caranya supaya hubungan kita kembali baik. Di sisi lain, Raffi Ahmad menyumbang 100 ekor kambing dan 25 ekor sapi untuk dikurbankan dalam Hari Idul Adha atau Hari Kurban tahun ini. Lantas, benarkah Raffi Ahmad sampai mengucurkan dana hingga puluhan miliaran rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Jelang Hari Raya Idul Adha, yaitu hari kurban bagi umat Islam, Raffi Ahmad kembali menunjukkan niat tulusnya untuk berkurban di tahun ini. Terkait hal itu, kebaikan Raffi Ahmad lagi-lagi terkuak lantaran aksinya yang memborong ratusan ekor hewan kurban dari sapi hingga kambing dan domba. Ya, Raffi Ahmad membeli sapi dan kambing serta domba untuk dijadikan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha nanti. Demi melarisi dagangan orang tua Fadil Jaidi yang baru 2 tahun ini membuka usaha hewan kurban. Setiap tahun Raffi Ahmad membeli hewan kurban dari Wardah Zaid Ibunda Fadil dalam jumlah fantastis. Jika tahun 2025 Raffi membeli sebanyak 50 ekor kambing kurban dari Ibu Fadil, kini di tahun 2026 jumlah pembelian Raffi Ahmad bukannya berkurang tapi malah bertambah. Ya, Raffi Ahmad tahun ini justru memborong 100 ekor kambing dan domba dari orang tua Fadil Jaidi. Hal tersebut sontak membuat orang tua Fadil Jaidi diselimuti rasa gembira. Ya alhamdulillah tahun ini dia ngambil 50, tapi janji tahun depan mau ngambil 100 gitu. Mungkin tahu dari Fadil atau apa, tahu dari apa, ini kita ngepost terus datang ke sini beli langsung 50 buat bagi-bagi sih Raffi, kan orangnya baik buat karyawan-karyawannya mungkin. Tak hanya itu, sebelumnya di tengah persiapan Raffi Ahmad berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji beberapa hari lalu, pihaknya berburu kurban unik di salah satu peternakan. Anak Raffi, yaitu Lili, memilih kerbau bule seberat 680 kg. Sedangkan Rayanza memilih sapi putih, Sulil, dan sapi jumbo, 1 ton yang diberi nama Panda. Dengan demikian total hewan kurban Raffi Ahmad tahun ini menurut Haikal karyawannya adalah sangat fantastis. 25 ekor sapi dan 100 ekor kambing pilihan dan kualitas terbaik. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan ngelihat sapinya Raffi. Ini kita beli 5. 2 di sana di depan. Jadi yang kebonya Lili yang warnanya pink itu di depan, sama si Jangkung ada di depan. Yang ada di sini nih si Panda nih. Nih si Panda. Nih Panda namanya nih Panda. Panda lagi makan. Nih Panda. Kalau estimasi beratnya dia 1 ton, ya sampai hari H 1 ton 50 insya Allah dapat dah nih. Ini Panda, terus ada lagi si Sulil. Sulil itu yang ngasih nama si Rayanza.
Ini ada putih, ini kita harus muter nih. Muter ke sini aja nih. Ini yang putih tuh, yang nomor 10, nah itu namanya si Sulil. Ditanya kemarin aja kenapa namanya Sulil. Itu salah satu nama tokoh robot batik di Pelangi di Mars kalau nggak salah. Hampir sama. Tahun kemarin tuh 25 sapi, 100 kambing. Mungkin tahun ini ya serupa kali. Tinggal kambing belum official, tapi kemarin pas ketemu AA dia juga udah nanya, gimana sapi, domba gitu. Dia udah dijelasin ini segini, oke. Orang tua Fadil Jaidi secara eksklusif di hadapan tim intens investigasi menunjukkan 100 ekor kambing yang telah dipesan oleh Raffi Ahmad untuk disumbangkan pada Hari Raya Kurban atau Idul Adha tahun ini. Yang secara mengejutkan, Raffi membeli 100 ekor kambing ini dengan harga bervariasi di kisaran 2,5 juta rupiah hingga 12 juta rupiah per ekor. Dengan harga tersebut, orang tua Fadil Jaidi meraup keuntungan fantastis. Karena jika nilai minimal kambing yang dijual kepada Raffi Ahmad adalah 2,5 juta rupiah dan dikalikan 100 ekor kambing, maka Raffi minimal harus mengeluarkan uang lebih sekitar 250 juta rupiah. Karena kebaikan Raffi tersebut yang telah melarisi usaha hewan kurban milik orang tua Fadil Jaidi tahun ini, maka Wardah sang ibu pun bahkan melambungkan doa khusus untuk Raffi Ahmad, yaitu doa agar Raffi Ahmad semakin banyak mendulang rejeki. Yang diambil Raffi itu berbagai, ada domba atau cuma Ada domba sama kambing. Oh gitu. Ada domba sama kambing. Ini yang besar ini. Yang range harganya dari berapa? Dan harganya dari harga 2,5 juta sampai ada yang 12 juta. 12 juta. Nah, kalau punya Raffi udah dipilih kan kemarin yang mana Udah. aja? Mungkin kan Raffi bukan buat kurbannya, ini mungkin Raffi udah itu buat bagi-bagi aja ini. Ini punya Raffi semua nih. Nih. Oh, dikumpulin satu kandang ya? Ya nih. Tuh punya Raffi nih, pada tidur siang-siang. Berarti di ini 1 sampai ke Ini sampai ke sana itu. Oh, berarti ngeborong banyak tahun ini? 100, tahun lalu 50, sekarang 100, alhamdulillah. Semoga Raffi banyak rezekinya, nyenengin orang banyak. Di sisi lain, kebaikan demi kebaikan Raffi Ahmad diungkap oleh rekan-rekan selebriti dan keluarganya yang pernah merasakan bantuan dari Raffi Ahmad ketika mereka berada dalam kesulitan. Lantas, seperti apa cerita kebaikan Raffi Ahmad oleh ibunda almarhumah Julia Perez hingga komedian Bedu yang pernah mendapat bantuan tak terduga dari Raffi Ahmad? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kebaikan demi kebaikan yang mengalir dari kalbu penuh tulus Raffi Ahmad diungkapkan oleh orang-orang yang pernah merasakan bantuannya. Yang terkini diungkapkan ibunda almarhumah Julia Perez, Sri Wulansi mengungkap bahwa Raffi Ahmad telah dengan ringan tangan membantu dirinya di saat membutuhkan. Ia mengungkap bahwa Raffi Ahmad secara tiba-tiba saja memberinya bantuan uang pada tanggal 17 Agustus tahun lalu. Uang tersebut digunakan ibunda almarhumah Jupe untuk memperbaiki musola peninggalan putrinya itu yang berlokasi di Serang, Banten. Sri Wulansi juga menjelaskan alasannya ingin menjual apartemen kepada Raffi. Pasalnya unit tersebut sudah tidak digunakan, namun tetap memiliki beban biaya IPEEL sekitar 6 juta rupiah per bulannya. Sementara itu, ia juga membutuhkan dana untuk memperbaiki rumah singgah dan juga musola agar bisa kembali digunakan dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, hari ini gue mau ke suatu tempat untuk menghampiri seseorang di daerah Depok.
daerah Depok, kita lihat aja nanti. Oke. Jadi ini udah sampai. Sekarang gua mau ngobrol sama dia. Ngobrol aja dulu. Tanya kenapa. Ya. Nah, ini gua sekarang sudah sama sama Mama almarhum Jupe. Nih gue mau ngobrol. Mah, kemarin kan Mama bilang di Instagram tuh wartawan rame, ya kan? Kenapa Raffi Ahmad? Kenapa Raffi Ahmad? Kenapa Mama ngomong Raffi Ahmad? Sebenarnya semuanya baik, teman-temannya si almarhum itu semuanya baik. Tapi yang Mama selalu inget tuh pesannya si Jupe waktu itu di rumah sakit. Kalau Mama ada apa-apa hubungin Raffi Ahmad aja. Masalah 17 Agustus kemarin pun juga Raffi tiba-tiba, Mama sehat ya Ma. Mama Raffi mau kasih uang jajan buat Mama. Alhamdulillah ya Allah, Raffi masih ingat Mama. Kadang-kadang Mama 17 Agustus kemarin. 17 Agustus kemarin. Tiba-tiba dia ada kontak Mama, dia bilang Raffi mau kasih uang jajan buat Mama. Padahal Raffi kayak tahu perasaan Mama yang apa yang Mama perluin pada saat itu. Padahal Mama lagi perlu untuk itu betulin musolahnya si almarhum tuh yang di Serang. Jadi alhamdulillah Raffi ngasih uang Mama, uang itu Mama gunain untuk betulin musolahnya almarhum. Jadi Mama mau jual apartemen, dan apartemen itu pun juga udah semenjak dia meninggal almarhum kan 8 tahun. Jadi kan belum diisi. Dan itu pun jadi nggak bisa diapa-apain. Mama nggak ada pemasukan. Dan apartemen itu tiap 3 bulan sekali harus kita bayar APL 2 unit aja 6 juta. Mama dari Mama keberatan. Kalau bisa Raffi tolong Mama bayarin yang satu ini untuk keperluan buat betulin rumah singgah, betulin musola, dan Mama untuk ngisi yang sebanyak itu. Jadi Mama ada tanggungan Mama, jadi Mama punya uang bulanan mau sewain. Jadi kenapa Raffi Ahmad gitu? Tak hanya ibunda almarhumah Julia Perez, sebelumnya komedian Bedu juga mengaku telah merasakan bantuan yang sangat berarti dari Raffi Ahmad ketika dirinya tengah membutuhkan uluran tangan orang lain. Saking terpuruknya, Bedu kala itu sampai tidak bisa memperbaiki pompa airnya yang rusak akibat meledak. Namun ketika Bedu sulit menemukan solusi, pertolongan datang dari Raffi Ahmad. Meski tawaran Bedu untuk menjadi asisten pribadi Raffi Ahmad saat itu tak dipenuhi Raffi Ahmad, namun Raffi langsung mentransfer uang sejumlah 5 juta rupiah ketika Bedu bermaksud untuk meminjamnya dan berjanji akan dikembalikan. Namun, ketika Bedu hendak mengembalikan uang Raffi tersebut, suami Nagita Slavina ini tidak mau menerimanya dengan alasan ia tulus ingin membantu Bedu. Hal itulah yang membuat Bedu melihat sosok Raffi Ahmad sebagai orang yang baik hati. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Raffi Ahmad emang orang baik lah, wajar kalau dia sukses. Karena dia selalu membantu orang kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak kepegang uang segala macem. Itu pompa air meledak keluar. Aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta nanti gue gantiin. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung sama dia cepet sekali. Langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Vi, dong Vi, ajak gue kerja lah. Kalau ada apa-apa ajak gue lah gitu kan. Gak apa-apa dah gue jadi asisten lu, gak apa-apa dah gitu kan. Bawain tas lu gak apa-apa. Lu bisa aja lu bos, kata bercanda gitu kan. Ya ampun bos, kata dia gitu kan. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih. Kalau niatnya kita memang membantu, ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang gitu, nggak jadi masalah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.